Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh, mendapatkan keutamaan salat subuh. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Surat Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholata, dirikanlah salat liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai ya masuk malam, sampai malam ya. Wa Qur'an al-fajri, dan Qur'an al-fajri, bacaan subuh. Yang dimaksud Qur'an al-fajri dalam tafsir As-Sa'di itu adalah salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat subuh itu adalah disaksikan, maksudnya disaksikan para malaikat. Di dalam tafsir As-Sa'di itu dikatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan sholat itu tamatan, secara sempurna, zahiran wa batinan, lahir batin, fi awqatiha, tepat pada waktunya. Ibnu Mas'ud dan Mujahid serta Ibnu Zaid mengatakan bahwa Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengatakan lidulukiha, yaitu ketika zawaliha, li zawaliha, tergelincir matahari, ya sampai terbenamnya matahari. Dari tergelincirnya matahari berarti sholat duhur dan sholat asar. Terbenamnya matahari berarti sholat maghrib dan sholat isya. Qur'an al-fajri berarti sholat subuh. Wa sumiyat Qur'anan, kenapa sholat subuh dinamai Qur'anan? Limasyru'iyati itolatil Qur'an fiha, ya karena disyariatkan untuk membaca Quran di dalam sholat subuh itu itolah, panjang-panjang. Atwalu min ghairiha, lebih panjang daripada sholat-sholat yang lain, daripada sholat maghrib dan sholat isya. Kenapa? Li fadlil qiraati fiha, karena baca Quran saat sholat subuh itu, imam membaca Quran sholat subuh itu, di sholat subuh itu ada fadilah, ada kelebihan. Khaisu syahadahallah, di mana ketika itu disaksikan, pertama syahadahallah, disaksikan oleh Allah. Yang kedua wa malaikatul lail, disaksikan oleh malaikat malam. Malaikat malam yang piket malam, nanti subuh ketemu malaikat berikutnya, malaikat siang, ya. Wa malaikatun nahar, dan malaikat siang. Setiap hari ada malaikat yang bergantian menemui kita, mengontrol kita, mencatat amal kita. Itu ada hadisnya, kan. Jadi ini banyak, nanti kita bisa bahas tersendiri, ya, masalah sholat subuh ini, ya. Kita lanjut kepada tafsir ayatus siyam.
Ini sudah sangat populer, insya Allah sudah selalu di bulan Ramadan didengung-dengungkan dan dibaca-baca ulang oleh semua khatib, semua penceramah. Dimana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, dimaktubkan kepada kalian itu siam, ya. Jadi ada istilah yang berbeda, adalah ada furido, ada ya wajaba, ada kutiba. Wajabarnya diwajibkan, farodo difardukan, furido diwajibkan, kutiba itu ditetapkan. Nah, itu. Jadi ini bukan sekedar wajib, memang sudah menjadi ketetapan Allah. Alaikum, bagi kalian. Asyamu siam. Kama kutiba, sebagaimana sudah diwajibkan, ditetapkan alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian itu semua bertakwa. Agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Faman kana, maka barang siapa ada minkum di antara kalian maridun, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, dalam keadaan sedang safar, fa'iddatun, maka mengganti bilangan, min ayyamin ukhur, dari hari yang lain. Kalau kita karena sakit kemudian tidak berpuasa, atau karena kita itu safar kemudian kita tidak berpuasa, maka kita mengganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang merasa berat baginya untuk berpuasa, kemudian dia tidak berpuasa, fidyatun, membayar tebusan. Fidyah itu artinya tebusan, menebus, ya. Nah, ta'amu miskin, yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Faman tatawa'a, maka barang siapa yang melakukan membiasakan khairan, kebaikan, fahuwa khairun, maka dia itu baik lahu, baginya, lebih baik baginya. Wa antasumu, ya, dan barang siapa berpuasa, khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Surat ini sudah sangat populer, ya, bagi kita semua, karena setiap bulan Ramadan selalu dibaca ulang. Penjelasannya, yaqulullahu ta'ala, Allah SWT berfirman, mukhatiban al-mu'minina, Allah bicara kepada orang-orang yang beriman, min hadhil ummati, dari kalangan umat ini, wa amiron lahum, dan Allah memerintahkan kepada mereka bisyam, untuk berpuasa. Apa itu puasa? Bahwa puasa itu adalah al-imsak, menahan diri, anit ta'am, dari makan, wasyarab, dan dari minum, wal waqa, dan dari bersenggama, biniyatin khalisatin lillah, dengan niat ikhlas kepada Allah Azza yang maha mulia, wa jalla, dan maha agung. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan menahan makan dan minum serta hubungan seksual di bulan Ramadan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mau ikut lebaran sehingga puasanya puasa gendang, pertama ikut sama terakhir, namanya puasa gendang, atau puasa beduk, depannya saja sama belakangnya. Supaya apa? Supaya justifikasi bisa ikut lebaran, pamer baju, ya. Ya. Lima fihi, karena di dalam puasa itu apa? Min zakatin nufus, ada di dalamnya itu pembersihan jiwa, pensucian jiwa, mensucikan jiwa kita dengan puasa itu, ya, mencuci jiwa kita dari rasa sombong karena merasa kuat. Karena apa? Setelah lapar, oh ternyata loyo juga. Yang kedua, dari mensucikan jiwa kita dari apa? Dari tidak punya rasa peduli dengan lapar. Oh ternyata lapar itu enggak enak, dan sebagainya. Wa taharatiha,
dan membersihkan jiwa, membersihkan jiwa kita. Wa tangqiyatiha, dan menjernihkan jiwa kita minal akhlatir radi'ah, dari pikiran-pikiran ar-radi'ah yang kotor. Maka puasa tidak hanya sekedar mencegah makan, minum dan wakok atau senggama atau libido dan sebagainya, hubungan seksual, tetapi juga pikiran kita, mulut kita, lisan kita, telinga kita itu dibersihkan dari pikiran-pikiran kotor atau piktor. Wal akhlaqir radhilah, dan akhlak yang rendah, akhlak yang hina. Apa itu akhlak? Akhlak itu Ibnu Mardawi mengatakan akhlak itu dari, kalau khalik itu Allah Sang Maha Pencipta, makhluk yang diciptakan, khulukun penciptaan, akhlak itu bentukan. Jadi diproses, dibentuk, akhlak, karakter itu dibentuk. Akhlak itu artinya bentukan karakter daripada kita, memang kita pembersih dan lain sebagainya. Ibadah tarawih dibiasakan kuat, 1 bulan diupayakan kecuali sakit. Yang lalu saya pecah gigi, saya sakit gigi sampai 3 hari, rasanya ikut pecah kepala juga. Nggak bisa sholat kecuali sakit atau memang tertidur. Tapi kalau sehat saja maka berangkat, diupayakan walaupun setengah-setengah ngantuk, diupayakan sampai imam witir, mau nambah malam nanti tambah lagi, tapi nggak usah witir malamnya. Seperti itu. Karena apa? Ingin mendapatkan pahala semalam suntuk witir bersama imam. Wa dzakara annahu, dan Allah menyebutkan bahwa kama aujabahu alaihim, sebagaimana Allah mewajibkan kepada mereka, maksudnya mereka itu kita hari ini umat Nabi Muhammad, faqad aujabahu ala man kana qablahum, maka sungguh Allah sudah mewajibkan kepada orang-orang sebelum mereka, maksudnya sebelum kita, maksudnya umat-umat Islam sebelum Nabi Muhammad lahir menjadi nabi kita. Falahum, maka mereka siapa? Mereka umat-umat terdahulu, umat-umat nabi terdahulu, fihim, bagi kita hari ini, maksudnya uswatun, menjadi uswah bagi mereka, maksudnya bagi mereka umat Muhammad, yaitu kita, uswatun, menjadi uswah, menjadi teladan, menjadi contoh. Waliyajtahida, dan agar supaya bersungguh-sungguh, haula, mereka ini semua, siapa? Umat Muhammad, siapa? Kita ini, fi adai hadzal fardi, untuk bisa menunaikan fardu ini. Fardu apa? Fardu siam Ramadan. Haula siapa? Kita. Akmala, lebih sempurna lagi, mimma fa'alahu ulaika, dari apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Orang-orang itu siapa? Umat terdahulu. Kita harusnya menyempurnakannya lebih sempurna daripada umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu. Karena kita umat menjadi khairu ummatin, menjadi sebaik-baik umat. Kita ini sebaik-baik umat, makanya harus menjadi yang terbaik dari umat-umat terdahulu, lebih baik dari umat-umat yang terdahulu. Wa qad 'allala, dan sungguh Allah memberikan alasan fardiyatahu, tentang Allah memfardukan siam itu, bibayani faidatihil kubra, dengan cara Allah menjelaskan faedah-faedah siam yang al-kubra, yang besar, faedahnya besar sekali. Wa hikmatihi al-ulya, dan hikmahnya yang begitu tinggi. Wa hiya, yaitu ayya'udda as-shaimu nafsahu litaqwallah, agar orang yang berpuasa, as-shaim yang berpuasa yaitu kita ini, ayya'idda, mempersiapkan diri kita
Untuk apa? Litaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Para ulama mendefinisikan takwa itu adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Kita menjadi orang-orang yang rajin melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Satu, ya, target itu adalah takwa. Yang kedua, bitarkis syahwatil mubahah. Bitarkis syahwatil mubahah, meninggalkan syahwat yang sebenarnya dibolehkan. Apa? Makan, minum, senggama dibolehkan sebenarnya, tapi ditinggal. Kenapa ditinggal? Ya, padahal kita lapar, haus. Ya. Imtisalan li amrillahi ta'ala, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memenuhi panggilan Allah, karena kita memenuhi perintah Allah, undangan Allah untuk kita laksanakan, kemudian kita sami'na wa ta'na. Ramadan tinggalkan makan, tinggalkan minum, dan tinggalkan berhubungan. Yang ketiga apa? Wa ihtisaban lil ajri indahu. Dalam rangka kita ingin memperoleh apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau-maunya kita lapar, ya kan? Mau-maunya kita haus. Untuk apa itu semua? Pada lemes, ya karena ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi liyakuna al-mu'minu minal muttaqina lillah, agar kita menjadi mukmin yang muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi mukmin yang bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah? Yaitu al-mutamatsilina li awamirihi, yaitu orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Al-mujtanibina li nawahihi, kita jauhi semua larangan-larangan Allah. Wa maharimihi, dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma dzakara, dan ketika Allah menyebutkan annahu, bahwasanya Allah itu farrada, memfardukan, alaihim, kepada mereka, asyama, siam, akhbara, Allah mengkabarkan annaha, bahwasanya puasa itu, fardhiyatus syam itu adalah annaha ayyamun ma'dudat, adalah hari-hari yang berbilang, hari-hari yang bisa dihitung dengan jari, ya. Ay qalilatin, ya ayyamun ma'dudatun, ay qalilatun, sedikit, enggak banyak, ya, sedikit, enggak banyak. Dari 360 hari, dari 12 bulan hanya 1 bulan, dari 360 hari hanya 30 hari yang diambil. Sahlatun, itu pun mudah, karena cuma setengah hari sebenarnya, bukan 24 jam. Ya, mulai dari subuh sampai maghrib, habis itu boleh makan lagi, ya. Bahkan ada yang kekenyangan, ya kan, sampai nggak kuat berdiri, ya. Wa min suhulatiha, dan diantara saking mudahnya itu puasa, syariat puasa itu, annaha, bahwasanya syariat puasa itu fi syahrin muayyanin, di dalam bulan yang sudah ditentukan, yastariku fihi jami'ul muslimin, ikut serta di dalam bulan Ramadan itu berpuasa jami'ul muslimin, semua kaum muslimin. Jadi kuat. Kenapa? Ada namanya kerjasama, ya. Dibangun itu di situ kebersamaan semua puasa, sehingga saling menguatkan. Tidak ada yang pamer makanan ketika itu. Bahkan warung-warung pun ditutup. Summa, kemudian sahala tashilan, Allah memudahkan akhir dengan kemudahan yang lain. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, faman, maka barang siapa, kana adalah minkum, siapa saja ada minkum di antara kalian tuh maridon, sakit, ya. Kalau sakit,
au ala safarin atau dalam perjalanan sedang bepergian, fa'iddatun maka dihitung bilangan yang ditinggalkan itu min ayyamin ukhor, dibayar di hari yang lain ya. Sampai itu seperti itu. Kenapa dimudahkan yang sakit dan yang bepergian itu tidak disuruh berpuasa dzalika, dan yang demikian itu lil masyaqqati ghaliban, karena ada rasa berat, kesulitan pada umumnya. Rakhasallahu lahuma fil fitri, maka Allah memberi rukhsah, memberi keringanan lahuma kepada keduanya, yaitu siapa? Orang yang sakit dan orang yang musafir fil fitri, untuk berbuka. Yang sakit ya nggak usah puasa, nanti aja kalau sudah sembuh diganti di hari yang lain ya. Yang penting bukan sakit panu ya, atau sakit kutil ya nggak apa-apa. Kalau sakit kutil tetap berpuasa, panu tetap puasa ya. Kenapa kamu nggak berpuasa? Aduh lagi mumulan, nggak boleh terus berpuasa kalau cuma mumulan ya. Jadi yang saya ceritakan kemarin ya, sebenarnya sakit gigi berat rasanya sampai rasanya pecah kepala, tapi ditinggalkan rasanya rugi ya. Walima kana, dan karena ada di dalamnya la budda, karena adalah la budda, tidak bisa tidak, pasti harus apa, min tahsilil abdi, bahwa seorang hamba itu untuk mendapatkan apa, li maslahati siyam, mendapatkan kemaslahatan berpuasa. Makanya orang sakit itu tidak diwajibkan berpuasa ya, nantilah diganti di hari yang lain. Karena puasa itu juga syariat yang mengandung maslahat. Kalau ternyata mengandung madarat karena sakit dipaksa kemudian malah mati, ya nggak usah. Malah parah sakitnya, ya nggak usah dulu. Ya, amarahuma ayyaqdiyahu. Ya, maka Allah memerintahkan kepada keduanya, yaitu si musafir dan yang sakit, ayyaqdiyahu, untuk mengkodoknya saja, fi ayyamin ukhor, di hari-hari yang lain. Kapan mengkodoknya? Idza zala al maradu, kalau sudah sembuh sakitnya, kalau sudah hilang penyakitnya, sudah sembuh maksudnya. Wang qada as-safar, dan sudah selesai safarnya, bepergiannya sudah selesai ya. Tapi kalau sekarang bepergiannya, kalau zaman dulu memang jauh ya kan ya. Sekarang bepergiannya ya, kalau naik mobil memang berat juga, naik mobil jauh misalnya ke Pekanbaru boleh ya. Naik pesawat ringan, ada AC-nya, duduk terus 1 jam sampai Jakarta sudah sampai. Tapi ada juga seseorang itu nggak bisa naik pesawat. Kalau naik pesawat mulai dari mencium ya kursinya pesawat sampai turun itu mual, ada juga, maka nggak kuat, boleh nggak berpuasa. Atau ada yang begitu naik pesawat itu nggak tahan, itu apa, telinganya kayak ditusuk terus begitu, nggak tahan dia selama 1 jam ditusuk telinganya. Nah, sampai ada direktur perusahaan PT Pupuk Kaltim itu, kalau ke Kalimantan, rumahnya di Jakarta, ke Kalimantan naik kendaraan dari Jakarta ke Surabaya, tembus naik kapal, tembus naik darat, terus tidak pernah naik pesawat. Kenapa? Membayangkan susahnya. Ada juga orang kaya berpangkat tapi nggak mau naik pesawat, karena baginya naik pesawat itu penderitaan. Ada juga seperti itu, maka boleh nggak berpuasa ya. Wa khasalat ar-raha, dan sudah mendapatkan istirahat, sudah sampai di rumahnya atau sampai di tempat ya, sehingga tidak mendapatkan kesulitan dalam perjalanan, maka dibayarlah, dikodoklah puasanya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, faman kana minkum, maka barang siapa ada di antara kalian itu maridun, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun, maka dihitung yang ditinggal itu ya, kemudian dibayar min ayyamin ukhor, di hari yang lain. Ayat artinya al maridu, orang yang sakit ya, al wal musafiru, dan orang yang musafir, orang yang safar,
orang yang dalam perjalanan, la yasumani, enggak usah keduanya itu berpuasa. Kapan? Fi halatil marodi, ketika dalam keadaan sakit, wasafari, dan dalam keadaan safar atau dalam keadaan bepergian. Lima fi dzalika, karena di dalam yang demikian itu minal masyaqqah, terdapat masyaqqah, terdapat kesulitan, alaihima, bagi keduanya, berat rasanya. Bal, bahkan yuftironi, keduanya boleh berbuka, keduanya boleh tidak berpuasa. Wa yaqdiyani bi'iddati dzalika min ayyamin ukhra, kemudian mengqadha dengan sejumlah hari yang ditinggalkan, ya, dibayar di hari yang lain. Wa amma sahih, adapun orang yang sehat-sehat saja, al muqimu, yang mukim, nggak kemana-mana, nggak pergi-pergi, apalagi lockdown, ya. Alladzi yutiqu siyam, tetapi walaupun dia sehat dan dia mukim, tetapi nggak sanggup, berat asyamu, puasa. Yutiqu asyamu, berat baginya puasa. Faqat, maka sungguh kana adalah mukhayyiron, boleh dia memilih baina siyam, antara siyam, wa bainal it'am, atau memberi makan, insya'a kalau dia mau, soma, berpuasa, wa insya'a, dan kalau dia mau, aftara, dia memberi makan, wa at'ama an kulli yaumin miskinan, yaitu memberi makan setiap hari seorang miskin. Bagi siapa yang nggak kuat puasa? Siapa yang nggak kuat puasa? Yang lalu sudah diterangkan, yaitu diantaranya adalah ibu yang hamil, 2 orang yang menyusui. Yang sehat ini, ya, yang menyusui tapi sehat. Yang ketiga, orang yang sehat tetapi sudah tua renta, nggak kuat. Ya, kalau puasa malah pingsan, gitu. Malah runtuh dari kursi, roboh, gitu. Sangat tua-tua renta, ya. Atau apalagi sehat tapi mungkin apa? Kalau di Yusuf Qaradawi itu pekerja berat. Di fikih Yusuf Qaradawi itu pekerja berat. Misalnya kerja di pelabuhan yang ngangkatnya itu 100 kilo. Ya, hari-hari untuk dapat maisha itu dengan itu, nggak kuat, maka boleh dia tidak berpuasa meskipun dia sebenarnya sehat dan dia mukim, ya, dia mukim. Ya. Fa in at'ama aktsara min miskin, kalau dia memberi makan lebih banyak dari satu orang miskin, ya, kewajibannya memberi makan hanya seorang saja miskin. Tapi dia bisa memberi makan banyak, lebih dari satu orang, anggul yaum, setiap hari, fa huwa khairun lahu, maka itu lebih baik lagi baginya. Wa in soma, tetapi jika dia berpuasa, enggak apa-apalah, tahan-tahan dikit, memang berat sih, memang enggak kuat rasanya, tapi saya tahan, fa huwa afdal, maka itu lebih afdal minal it'am, daripada memberi makan orang miskin. Kalau ternyata ditahan-tahan, ya gimana? Udahlah enggak kuat tapi saya bisalah, tapi caranya setengah hari, mulai dari dulu sampai ke belakang apa? Tidur aja, tidur, karena saya sudah tua, ya, sudah enggak sanggup lagi, ya. Atau menyusui atau hamil nggak kuat, ya sudah nggak apa-apa, puasa aja, tapi ya banyak istirahat. Nah, itu lebih afdal. Qalahu Ibnu Mas'ud, yang mengatakan demikian adalah Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas. Walihada, oleh karena itu, qala ta'ala, Allah berfirman, wa antasumu, dan bahwa kalian itu berpuasa itu khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Wa bayyinatin minal huda, ya, wal furqan, dan pembeda. Faman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan, minkum, di antara kalian, asyhara, bulan tersebut, falyasumhu, ya. Ya, sampai ada tambahannya setelah faidatun min ayamin ukhur, yuridullah, Allah menghendaki, bikum, bagi kalian, al yusra, kemudahan, ya. Kenapa orang sakit dan orang musafir itu tidak disuruh berpuasa kalau memang berat? Karena Allah menghendaki kemudahan. Agama ini mudah dilaksanakan bagi kita, ya.
Beda dengan puasa-puasanya orang agama-agama di luar Islam. Itu puasanya sampai 40 hari dan sebagainya. Kalau kita memang setengah hari, dalam setiap harinya setengah hari, mudah ya. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki untuk kalian itu kesulitan. Enggak menyulitkan. Agama kita itu tidak sulit, mudah. Dan agama kita itu sesuai dengan fitrah kebutuhan manusiawi kita ya. Kita disuruh bersuci, mandi setiap hari, sehat. Apalagi ya dengan wudhu, maka insya Allah yang namanya wabah corona bisa kita hindari insya Allah ya. Kalau betul-betul ya kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan syariat Islam ini. Walitukmilul iddata, dan agar supaya kalian untuk menyempurnakan al-iddah bilangannya. Walitukabbirullaha, dan agar supaya kamu sekalian itu membesarkan Allah ala ma hadakum, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian itu bersyukur. Setelah kita sudah bilangan kita puasa sempurna berapa? 1 bulan ya, antara 29 atau 30 hari. Kemungkinannya itu 2 itu saja. Enggak ada puasa itu 28 hari ya. Setelah itu apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kita membesarkan Allah, kita semua takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Untuk apa? Merayakan kemenangan kita, mengalahkan nafsu, mengalahkan nafsu, mengalahkan keinginan syahwat kita, menang kita takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu menggema seluruh dunia, semuanya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya ya, saya itu masih terkesan waktu masih kecil ya, masih saat ya anak-anak di kampung itu rasanya takbiran itu semangat sekali gitu ya. Bahkan apa? Wah, sampai betah melek, nggak tidur, semangat takbiran. Bahkan sambil kalau di kampung sambil membagi apa zakat fitrah. Ketika itu saya masih kecil, belum seperti sekarang ya. 58 tahun yang lalu ya, ketika itu, atau 55 tahun yang lalu, 54 tahun, 53 tahun yang lalu, itu saya merasakan terkesan sekali masa kecil itu di kampung. Zakat fitrahnya itu dinaikkan apa? Ya, belum banyak kendaraan, dinaikkan cikar. Ngerti cikar? Apa itu? Cikar yang ditarik sapi itu loh. Dia gerobak ditarik sapi, dimuat situ, zakat orang sekampung dibawa ke masjid, dikumpulkan naik situ, semua bawa obor pakai speaker ya. Belum ada listrik ketika itu, yang ada speakernya bunyinya karena naik cikar ya, naik pedati itu, tarik sapi itu ya. Kemudian sapinya ada kelondongannya, kelondong seperti itu ya kan. Itu pakai baterai, pakai aki. Itu yang dibawa itu pakai amplifier keliling, kamu dibagi ke rumah-rumah satu itu rame sekali itu. Yukhbirullahu ta'ala, Allah mengabarkan anna hadza syahra, bahwa bulan ini alladzi farada alaihim siyamahu, di mana Allah memfardukan kepada mereka, maksudnya kepada kita ini, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wa syahru Ramadan, adalah bulan Ramadan. Ibtida'u nuzulil Quran, adalah mula-mula Al-Quran diturunkan adalah di bulan Ramadan. Al-Kitab Al-Azim, sebuah kitab yang agung ya. Alladzi akramallahu bihi al-ummat al-muhammadiyata, yang dengan Al-Quran itu Allah memuliakan umat Nabi Muhammad, yaitu kita semua ini dimuliakan dengan Al-Quran. Al-Quran mengantarkan umatnya menjadi mulia. Faja'alahu dusturan, Allah jadikan Al-Quran itu dustur ya, menjadi undang-undang. Allahu Rabbuna ya. Kemudian apa lagi?
Muhammad Al-Quran dusturuna, Muhammad qudwatuna, Al-Islam dinuna, Al-Jihad sabiluna, ridallah asma amanina. Dustur, Al-Quran jadi dustur. Jadi apa? Jadi undang-undang hidup kita itu Quran. Ya, makanya harus semangat belajar Quran. Makanya harus semangat nanti habis Ramadan apa? Belajar tafsir As-Sa'di. Kita kaji Al-Quran. Dusturan lahum, menjadi dustur bagi mereka, menjadi undang-undang hidup bagi mereka. Wanidhoman, menjadi peraturan hidup. Yatamassaku nabi, mereka harus berpegang dengan itu, berpegang dengan Al-Quran. Ya, taraktu fikum amro ini, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Intamaksatum bihima, kalau kalian semua berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu kitab Allah wa sunnati, dan sunnahku. Dan apa yang kita kaji ini adalah mempelajari sunnah. Kita harus pegangi, harus semangat dengan belajar sunnah ini. Fi hayatihim, menjadi undang-undang hidup, menjadi aturan hidup, peraturan hidup dalam kehidupan mereka. Fihi, di dalam Al-Quran itu an-nur, ada cahaya yang menerangi jiwa kita, mencerahkan hati kita, ya, mencerahkan pikiran kita, ya, pola pikir, pola pandang, jiwa, perasaan kita, cahayai dengan Al-Quran. Wal huda, dan menjadi petunjuk hidup, panduan hidup, kompas hidup, menjadi yang mengarahkan hidup kita. Wadya, nur cahaya, wadya penerangan. Ya, fahuwa sabilu sa'adah. Al-Quran itulah jalan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Sa'adah, sabilu sa'adah. Liman arada ayyasluka tariqah. Tentu bagi siapa yang ingin menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Ya. Kalau sudah ditunjukkan oleh Al-Quran caranya, jalannya, kemudian tidak mau, ya tidak akan menemukan kebahagiaan sejati tersebut. Wafi, dan dalam Al-Quran itu Al-Furqan, pembeda. Kalau kita mau tahu mana bedanya suatu hal, maka lihat Al-Quran. Baik buruk lihat Quran. Benar salah, ukurannya, standarnya, ya, adalah Al-Quran. Ya. Patronnya ada Al-Quran. Bainal haq, antara hak wal batil dan yang batil, wal huda dan hidayah, wal dolal dan kesesatan, petunjuk dan yang sesat, wal halal wal haram, yang halal maupun yang haram. Wa qad akada, Allah menekankan, al-bari, Allah maksudnya al-bari yang maha pencipta, maksudnya Allah menekankan kepada kita siyama hadza syahr, untuk berpuasa di bulan ini. Li'annahu, karena puasa Ramadan itu adalah syahrun, adalah bulan tunazzalu fihi rahmah. Di bulan tersebut diturunkan rahmat al-ilahiyah, rahmat ilahi alal ibad, kepada para hamba, kepada kita semua, ya. Mari kita berebut rahmat di bulan Ramadan ini, ya, walaupun Ustaz Rahmat sudah namanya rahmat, tetap berebut, ya. Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu la yuridu, tidak ingin bi'abi ibadi, kepada hambanya itu illa al-yusra, kecuali inginnya itu Allah memudahkan kita. Wa suhulata, Allah ingin menggampangkan, membuatkan kita yang gampang dilaksanakan. Walidzalika, oleh karena itu, faqad, maka sungguh, abaha, Allah membolehkan, lil maridi, kepada orang berpuasa, wal musafiri, dan kepada orang yang musafir, al iftar, untuk berbuka, fi ayyami Ramadan, di hari-hari Ramadan. Ya, ini diambil dari tafsir Ayatul Ahkam Lis-Sabuni juz 1 halaman 192. Wa amarhum, dan Allah merintahkan mereka bil qada, untuk mengqadha, mengganti, liyukmilu iddata syahrihim, untuk menyempurnakan bilangan bulan mereka. Kama amara, sebagaimana Allah memerintahkan, bi dzikrihi, untuk berzikir kepada Allah, wa takbiri, untuk bertakbir kepada Allah, inda inqidha ibadatihi, ketika sudah
selesai ibadah mereka di bulan Ramadan, inda tamami syahri Ramadan, ketika sudah sempurna 1 bulan Ramadan. Walihada, oleh karena itu qala ta'ala, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kepada kalian itu kemudahan, wala yuridu, dan Allah tidak menghendaki bikum kepada kalian al usra, yang susah-susah, yang sulit-sulit, walitukmilu, dan agar supaya kalian itu menyempurnakan al-iddata, bilangannya, walitukabbirullah, agar kalian semua kemudian bertakbir kepada Allah SWT, membesarkan Allah Ta'ala tadi ya, takbiran ala ma hadakum, sesuai yang ditunjukkan oleh Allah, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian tuh bersyukur. Artinya idza kuntum, apabila kalian tuh sudah melaksanakan bima amarakumullah, terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada kalian dengannya, apa min taati, yaitu menjalankan ketaatan kepadanya, biadai faraidihi, dengan melaksanakan atau menunaikan fardunya Allah, ya, wa taraka maharimahu, dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, wa hafidha hududahu, dan menjaga serta memelihara ya aturan-aturan Allah, ya syariat Allah. Fa'alaikum, maka wajib bagi kalian antakunu, bahwa kalian hendaklah menjadi termasuk orang-orang yang asyakirina lillah bidzalik, bersyukur kepada Allah dengan itu semua. Artinya apa? Kalau kita ternyata diberi kekuatan oleh Allah untuk mentaati perintah-perintahnya, menunaikan fardu-fardunya, meninggalkan yang dilarang, yang diharamkan, menjaga batasan-batasan, penggarisan-penggarisan Allah, syariat Allah kepada kita, maka hendaklah kita bersyukur karena kita menjadi orang pilihan Allah SWT. Summa qala, kemudian Allah berfirman, ya, wa idza sa'alaka ibadi, ya. Ayat ini dilanjutkan dengan ayat ini. Ayat apa? Mari kita lihat. Wa idza sa'alaka, dan apabila kalian meminta, apabila bertanya kepadamu, sa'alaka, apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, hani, tentang aku, tentang Allah, fa ini, maka sesungguhnya Allah, qaribun, sangat dekat, ujibu da'watad da'i, ujibu, aku mengabulkan, aku menjawab, aku merespon da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, permohonan orang yang meminta. Idza da'an, apabila dia berdoa, dia minta kepadaku. Asalnya itu da'ani, itu asalnya panjang, da'ani. Nah, itu khusus ada belajar tentang apa tata bahasanya itu. Apabila kamu berdoa kepadaku, apabila mereka berdoa kepadaku, aku kabulkan. Fal yastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi panggilanku. Wal yu'minu bi, dalam mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka itu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah ruwiya, diriwayatkan anak Arabian, bahwa ada seorang Arab desa, ya, dari kampung pedalaman. Qala, datang kepada Nabi kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqaribun rabbuna, apakah Tuhanku itu dekat? Fanunajihi, kemudian kami harus munajat kepadanya, kemudian kami bisa bermunajat kepadanya. Ambaidun, atau Tuhanku itu jauh. Fanunadihi, ya, kemudian kami panggil, ya Rabb, dengan suara kencang. Kalau munajat itu lirih, kalau munadin itu keras, ya. Fasa, kata Nabi SAW, kemudian Nabi, ya, pertanyaannya aneh, kemudian Nabi itu bingung jawabnya. Fasa, kata, maka Nabi diem. Nabi diam saja. Gimana jawabannya? Apa jawabannya? Fa'anzalallahu hadhil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini membantu Nabi untuk menjawabnya. Itu jawaban kepada orang Arab gunung atau Badui yang Arabi atau Badui, Arab gunung, Arab desa yang bertanya kepada Nabi, yang datang jauh-jauh kepada Nabi. Tafsirnya adalah yubayyinullah, ya, Allah menjelaskan
Annahu qaribun, bahwa Allah itu dekat. Yujibu, Allah menjawab, Allah merespon, Allah mengabulkan da'watad da'in, orang-orang yang berdoa, doanya orang-orang yang berdoa. Wa yuqdi khawaijas sailin, Allah itu memenuhi, membayar semua kebutuhan orang-orang yang meminta kepada Allah, dan Allah senang diminta. Walaisa bainahu wa baina ahadin minal ibad hijabun, dan tidak ada antara Allah dengan setiap hambanya itu hijab, nggak ada hijab, nggak ada batas. Saking dekatnya Allah itu, saking dekatnya Allah itu, apa kata Nabi? Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita, lebih dekat. Kenapa dibilang lebih dekat daripada urat leher kita? Jangankan dengan urat leher, semua pergantian sel-sel bagian tubuh kita ini, semua penggantian hemoglobin darah kita ini, semua desain dan struktur yang bekerja di tubuh kita, semua yang gerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaihim, maka bagi mereka orang yang beriman, bagi kita maksudnya, ayatawajjahu ilai, hendaklah kita ini bertawajuh, menghadapkan diri kita, menghadapkan diri kita kepada Allah SWT wahdahu saja, biddu'a, dengan apa? Tawajuh kita dengan kita berdoa kepadanya, meminta apa saja kepadanya di bulan Ramadan. Ayat ini adalah ayat setelah ayat tentang Ramadan, tentang puasa. Wa tadarru, dan kita merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah Taala. Hunafa'a, lurus, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan kepadanya ad-din, apa? Ketaatan kita kepadanya, kepada Allah SWT. Wa fi dzikrihi ta'ala, dan dalam penyebutan Allah Subhanahu wa taala hadil ayat, tentang ayat ini Allah sebutkan al-ba'isata, al-ba'isata ala doa, yang ayat ini, yang mana ayat ini adalah memotivasi kita, membangkitkan semangat kita untuk berdoa. Baina ahkami siyam, itu di tengah-tengah atau di antara hukum tentang puasa. Ayat doa ini dicantumkan oleh Allah di antara ayat-ayat puasa. Itu irsyadun, memberi bimbingan kepada kita, ilal ijtihad fit doa, supaya kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Inda ikmalil iddati, ketika kita sudah menyempurnakan bilangan kita di bulan Ramadan ini. Bal inda kulli fitrin, bahkan setiap kita berbuka puasa, setiap berbuka justru kita ini berdoa kepada Allah. Doa berbuka puasa, ketika kita berbuka puasa itu la turaddu, tidak ditolak oleh Allah SWT. Doanya orang yang berpuasa sampai kita berbuka itu la turaddu, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan hari-hari di Ramadan kita ini, banyak-banyak kita berdoa, karena kita manusia, banyak masalah kita, banyak problem kita, banyak kekurangan kita, banyak kebutuhan kita, maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Salah satu yang saya ingatkan, lupa saya, ada instruksi dari DPP. Ini kita sedang dalam masalah yang besar. Kita ini sedang menghadapi wabah pandemi corona. Maka apa? Mulai tengah ini sudah hari keberapa? Kita lupa mengingatkan. Apa? Kita mulai pertengahan itu sunnah itu, pertengahan tarawih itu witirnya pakai apa? Kunut. Tapi kunut kita sekarang ini adalah kunut nazilah. Ya Allah, ini semua ini harus, ya Allah hentikan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Teknologi yang tertinggi apapun hari ini nggak bisa menghentikan corona kalau Allah nggak menghendaki. Dokter ribuan dikerahkan, seluruh dunia ahli kesehatan yang menyatakan wabah ini wabah, susah dihentikan. Hanya yang adanya ikhtiar, hanya usaha. Kapan menunggu usaha? Kapan supaya Allah berkenan menghentikan virus corona ini? Maka tidak hanya witir setiap taraweh 5 waktu, kata Ustadz Nasirul, tolong sampaikan kepada teman-teman. Sholat 5 waktu, kunut nazilah
Satu zuhur, nanti zuhur, besok asar, besok kunutnya maghrib, besok kunutnya isya, dan baru subuh. Begitu. Kunut nazilah. Nah, maka dicari kunut nazilahnya, dibaca imamnya nanti. Karena kita ini sedang menghadapi masalah. Mari kita berdoa. Ini mumpung Ramadan, saatnya makbul doa. Kita minta betul ya. Minta betul ya Allah, ini virus ini berhenti. Kita juga nggak tahu kayak apa ini. Ya. Yang kita tahu hanya di foto-foto, gambar-gambar di medsos, ternyata virus corona itu seperti apa? Seperti onde-onde Jawa ya. Seperti onde-onde Jawa atau seperti ya apa namanya? Yang kita buka puasa itu, yang digoreng-goreng itu apa? Seperti bakwan. Ada yang mau, siapa mau tahu bentuk virus corona itu mau diperkecil? Ini besar begini. Sekali terakhir itu biji rambutan. Kurang ajar. Oke, semoga ini Allah kabulkan doa kita. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.